setengah 8 aja, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma talana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Dan dengan izin Allah pula kita masih dipertemukan kembali bersilaturahim dalam kajian Qur'ani Jernih. Insya Allah pada malam hari ini pertemuan kita yang ke-9 ya. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir dalam taklim kita yang mulia ini memperoleh syafaat yaumil akhir dan dipertemukan di Raudhah min riyadil jannah kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umul kitab. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir dalam taklim kita yang mulia ini yang terhormat Ustadz Naziruddin Khalid. Semoga Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat apa ada Ustadz? Terima kasih, Daniel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim. والرسول العظيم نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. Ayyuhas sayyidatil azizat, para bunda yang kami muliakan, puji syukur kehadirat Allah SWT di malam hari ini. Untuk sekian kalinya Allah izinkan kita berjumpa di dalam majelis virtual kita, kajian Qur'anik Jernih untuk angkatan yang kelima, pertemuan yang ke-9 kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari adalah bagian daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan kepada kita. Allamahu ma lam ya'lam. Allah mengajar apa-apa yang kita tidak ketahui. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya senantiasa kita ucapkan dalam salawat-salawat kita. Semoga dengan salawat yang kita ucapkan adalah bagian dan cara kita kelak memperoleh syafaat baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bunda yang kami muliakan, pada pertemuan kali ini kita akan bahas pertama lanjutan surat Al-Hadid ayat ke-12. Lalu juga seperti biasa ada hadis nabawi. Pertama berkaitan dengan hadis qudsi. Ibu yang muliakan, jumlah hadis qudsi ini tidak banyak. Jumlah hadis qudsi itu ada yang mengatakan jumlahnya hanya sekitar puluhan saja. Setelah hadis qudsi kita juga akan membaca dan akan insya Allah bagi daripada doa-doa kita, karena doa-doa ini adalah bersumber dari baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di akhir nanti pertemuan kita akan membahas ikhtisar surah, yaitu pendalaman, pengkajian surah-surah dalam Al-Quran yang kali ini insya Allah kita memasuki surah yang ke-43 dalam urutan mushaf Al-Karim, yakni surah Az-Zukhruf. Nah, apa itu makna Zukhruf? Apa pesan-pesan yang ada dalam surat Az-Zukhruf? Sabab-sabab nuzul apa yang ada dalam surat Az-Zukhruf? Dan faidah-faidah jika memang itu insya Allah bermanfaat bagi kita dengan membaca surat Az-Zukhruf apa saja. Maka pertemuan kali ini insya Allah
akan kita kenali bersama, akan kita pelajari bersama. Semoga itu bagian daripada cara kita mendekatkan diri kita kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk daripada orang-orang yang membacakan Al-Quran dan kelak mendapatkan syafaat dari Al-Quran Al-Karim yang kita baca, yang kita kaji, yang kita dalami, serta kita amalkan. Para bunda yang kami muliakan, kita akan memulai seperti biasa. Ayat ayat ke-12, ke-16 dan 16 ke-17. 16 17. Betul, 16 dan 17 malam hari ini. Seperti ini dia, seperti biasa. Barangkali kita akan melihat di antara para budak kami muliakan yang sudah menebalkan dan sudah melisting, yakni huruf-huruf yang terdapat di dalam surah Al-Hadid ayat 16 dan 17. Kita akan lihat bersama, yang sudah boleh ditampilkan di layar, Sudah kita lihat menebalkan. bersama. Bunda Riri Bunda biasanya, Sri, Pak Busri juga Bunda sudah Sri tuh. Doyarti Busri dulu silakan, ya. Bun. Dikatasin lagi, Bun. Oh, semangat. Itu naik ya. 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 Saya ada 62, Ustadz. 62. Busri 62 ya, Busri. 62. Ya, kurang lebih 62. Iya, Bu, ada 62. Iya. Ini Ustadznya sinyal kayaknya. Sebentar ya, Bu ya. Iya. Saya Bu Ana, ini saya apa? Ustadznya menghilang sinyal. Saya juga maaf Bu Ana. Kenapa? Sinyalnya. Saya ngecas nih, sedang sambil ngecas. Sambil Oh, iya. ngecas, punten ya. Ustadznya menghilang. Bentar ya, Bun ya. Assalamualaikum Bu Ana. Salam, Bu Ria. Assalamualaikum. Cantik Ustadznya suaranya. terputus ya Ibu? Ustadznya menghilang ya, Iya. sinyal. Iya, Bentar ya. terputus sinyalnya terganggu Sinyal, mohon sepertinya. maaf sebentar. Mungkin juga bisa lowbat, mungkin baterainya lupa kali. Baterainya itu kali habis. Sinyalnya Ustadz terganggu. Coba sebentar. Waalaikumsalam, Ustadz. Oh, Masya Allah. Aduh, ya Ustadznya juga. yang mana nih, Ini bingung. juga kita lanjutkan. Tadi Bunda Dwi sudah ya. Coba Bunda Dwi ditampilkan lagi berapa kata yang ada sudah apa namanya
Bunda Sri Dwi Dan tadi 60. 62 Ustaz. 60. Barakallah, baik. Selanjutnya siapa Bun lagi selain Bunda Dwi Bunda tadi Bunga, Bunda yang Riri, sudah silakan ini Bun. Bunda Sri. Nah, coba monggo. Siapa dulu saya? belum selesai. Oke. Iya. Saya ada sama 62, Pak Ustadz. Waduh, Ya. bisa kompakan begini ya. Aduh, Kompak. subhanallah. Baik. Selanjutnya siapa lagi Bun? Selain Bunda Riri, Bunda Bunda Riri, silakan Sri. Bun. Bunda Tin. Bunda Tin juga. Monggo Ada Bun. 60, saya 60 Ustaz. 60. Ya. Nggak apa-apa. Kurang 2 juga ya. Kurang Nggak nanti apa-apa. ditambah, Tadi yang Bun. lain. Baik, alhamdulillah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Makasih Bunda Tin. Selanjutnya Bunda Bunga. Bunda Bunga, silakan Bun. Iya, udah ditebalkan Bun ya. Ya, Udah. Ada berapa jumlahnya? Jumlahnya baru 57, Pak Ustadz. Iya, nggak apa-apa. Oh, baru 57. Baik, nggak apa-apa. Udah banyak. Baik, saya kira terima kasih para bunda yang sudah mencoba untuk mengurai kata-kata huruf-huruf, bukan huruf, maaf, kata-kata di dalam surah Al-Hadid ayat 16 dan 17. Mari kita coba dalami apa pesan di dalam surah Al-Hadid ayat 16 dan 17, lalu kita nanti akan urai kata-kata yang ada di dalamnya. Baik, bagi muliakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ya'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayat la'allakum ta'qilun. Ini ayat 16 dan 17 masih berbicara sesungguhnya tentang interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang ahlul kitab dan juga orang-orang yang beriman. Maka Al-Quran di ayat 16 ini mengajak berpikir, mengajak merenung kita semuanya. Orang-orang yang menyatakan diri telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah bertanya yang sesungguhnya pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, tetapi membutuhkan perenungan. Jawaban itu direnungkan, diresapi, apakah kita sudah melakukan apa yang Allah peringatkan ini. Alam yakni, tidakkah datang waktu, saat, yakni al-an, an itu kan waktu ya, sekarang, al-an. Alam yakni, tidakkah datang waktu lilladzina amanu, kepada orang-orang yang telah beriman, yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, antakhsha'a qulubuhum, untuk hatinya khusyuk, hatinya tenang, hatinya damai, lidzikrillah, untuk mengingat Allah, wa ma nazala minal haqq, dan apa-apa yang turun dari kebenaran, yakni kebenaran. Ini sesungguhnya pertanyaan tetapi mengandung perintah. Pertanyaan, tidakkah datang kepada orang-orang yang beriman sesuatu yang menjadikan hati mereka bisa khusyuk, yakni mengingat Allah. Dan apa saja, mengingat apa saja yang telah diturunkan, yakni al-haq, kebenaran. Jadi, orang-orang yang beriman, ada yang imannya sudah mantap, ada yang imannya masih guncang. Bahkan ada yang imannya masih bercampur dengan kemunafikan. Ayat ini para ulama mengatakan turun, ada yang mengatakan turun di Mekah,
yakni ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak orang-orang yang kafir agar mereka beriman, mengajak orang-orang yang beriman agar mereka lebih memantapkan imannya. Ada lagi yang mengatakan bahwa ayat ini turun di Madinah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, di mana di Madinah hidup orang-orang yang memeluk agama non-Islam. Ada Yahudi di sana, ada penganut-penganut yang lainnya. Maka orang-orang yang beriman, di antara orang yang beriman ada yang tidak kuat kepercayaannya, tidak kuat kemantapan hatinya kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah dari Allah, yakni Al-Quran. Maka di antara para sahabat itu meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi menceritakan, menguraikan isi kandungan daripada Injil dan Taurat kepada mereka. Seakan-akan jika mereka membaca Injil dan Taurat, mereka akan lebih mantap keimanannya. Maka pertanyaan mereka ini, permohonan mereka ini dijawab dengan sindiran Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Bukankah telah datang kepada orang-orang yang beriman agar dapat menjadikan hati mereka khusyuk, yaitu dengan cara apa? Dengan cara zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan zikir kepada apa yang diturunkan kepada nabinya, yakni Al-Quran. Artinya seharusnya orang yang beriman itu merasa cukup Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya, tidak butuh kepada kitab-kitab suci yang lainnya untuk menjadikan mereka mantap hatinya kepada Allah, untuk menjadikan pencarian kebenaran. Cukup Al-Quran, nggak butuh kitab-kitab suci yang lain. Kalau mereka mendalami Al-Quran, memahami Al-Quran, pesan-pesan Al-Quran, maka Al-Quran benar-benar menjadi hudan, menjadi petunjuk gitu, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa, bahkan bagi manusia. Apa makna zikrillah? Zikrillah, zikrullah. Zikrullah itu secara bahasa artinya mengingat Allah. Apa mengingat Allah? Yakni memfokuskan segala potensi, atau menggunakan segala potensi agar bisa fokus kepada Allah. Itulah makna zikrullah. Maka menyatukan segala potensi yang ada agar fokus kepada Allah, itu yang disebut zikrullah. Potensi apa saja? Pikiran, hati, lisan, semuanya itu bisa dijadikan sebagai media untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para ulama membagi zikir, medianya bermacam-macam. Kita sebagian memahami bahwa zikir itu adalah ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita dengan kalimat-kalimat thayyibah. Benar, itu adalah zikir. Itu zikrullah. Itu mengingat Allah. Tetapi zikir tidak hanya lisan. Mengagumi ciptaan Allah, mengagumi apa yang telah tercipta tersedia di alam raya, sehingga menjadikan hati kita itu bertambah kekagumannya, bertambah kesyukurannya kepada Allah, maka itu bagian daripada zikrullah. Gitu ya. Menjadikan anggota tubuh kita pada hal-hal yang di dalamnya ada ridho Allah Subhanahu wa taala, melangkahkan kaki kita ke tempat yang Allah ridho, maka itu bagian daripada zikir kaki kita. Salat tentu saja adalah puncak daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah di dalam salat, semua unsur yang ada pada diri manusia semuanya berfokus pada satu, pada Allah SWT. Hati kita fokuskan kepada Allah, pikiran kita, lidah kita mengucap doa-doa, ayat-ayat, tubuh kita mengiringinya dengan gerakan berdiri, ruku, i'tidal, sujud, semuanya kesatuan. Itulah zikir yang paling puncak adalah salat. Zikir yang paling puncak adalah salat.
Lalu di bawahnya setelah itu adalah membaca Al-Quran. Lalu setelah itu barulah yang lain-lainnya. Maka ayat ini sepertinya mengajak kita untuk terus meningkatkan kualitas keimanan kita agar tentram hati kita. Apa caranya? Ayat ini menunjukkan 2 cara yang bisa kita tempuh. Pertama, perbanyaklah zikir. Dan salah satu zikir yang disebut di dalam ayat ini, bacalah Al-Quran. Membaca Al-Quran, tilawatul Quran, bisa dilakukan entah di pagi hari, di petang hari, atau di waktu-waktu yang lainnya. Kalau kita sudah melaksanakan tilawatul Quran, maka jangan cukup berhenti pada tilawatul Quran, tapi kita coba pahami apa pesan dari ayat Al-Quran itu. Berarti kita sudah naik pada derajat selanjutnya setelah membaca Al-Quran, yaitu memahami. Setelah kita memahami, masuk ke peringkat ketiga lebih tinggi daripada itu. Apa? Semampu yang kita baca, kita lakukan dalam kehidupan kita. Setelah itu puncak daripada pengamalan, puncak daripada interaksi dan Al-Quran adalah apa? Mendakwahkan Al-Quran. Bagaimana mendakwahkan Al-Quran? Memasyarakatkan pesan-pesan Al-Quran kepada siapa saja orang yang terdekat kita, kepada keluarga kita, kepada jamaah, kepada siapapun. Kalau 4 tahapan ini kita lakukan, para ulama mengatakan inilah interaksi yang ideal dari seorang muslim dirinya terhadap Al-Quran. Membacanya, memahami atau menghayatinya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Dengan cara itu, maka insya Allah janji Allah, antakhsha'a qulubuhum, maka hatinya akan khusyuk, hatinya akan tenang, hatinya akan damai, hatinya akan nyaman, tidak diburu-buru dengan sesuatu dengan angan-angan hampa. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Bahkan Al-Quran kemudian menyebut, jangan orang-orang yang beriman itu seperti orang-orang yang telah diberikan Alkitab. Siapa mereka? Nasrani dan Yahudi. Min qabl, sebelum datangnya Al-Quran. Fatala alaihimul amad. Tapi kitab suci yang datang kepada mereka dalam waktu yang lama kosong. Dalam interaksi mereka dibaca enggak, apalagi diamalkan, apalagi didakwahkan. Maka ayat ini, petikan ayat ini sebagai peringatan kepada kita, nasihat kepada kita. Maknanya apa? Hai orang yang beriman, jangan sampai kehidupanmu itu kosong dari hadirat Al-Quran. Jangan kehidupanmu hampa dari sentuhan bacaan Al-Quran. Pagi nggak baca, petang nggak baca, dalam sepekan tidak baca. Kalau itu yang dilakukan, apa efeknya? Apa pengaruhnya? Faqasat qulubuhum, maka hati mereka menjadi keras, kaku, membatu. Kenapa? Tidak ada sinaran dalam hati mereka, yakni Al-Quran. Wa katsirum minhum fasiqun, orang-orang ahlul kitab tadi yang diberikan kepada mereka kitab suci, tetapi kitab sucinya tidak dibaca, tidak difahami, bahkan tidak diamalkan, maka pantaslah aksaruhum katsirum minhum fasiqun, kebanyakan mereka adalah fasik, kebanyakan mereka adalah ingkar durhaka kepada Allah SWT. Karena apa? Karena jauh mereka di waktu itu, jauh dari kitab suci mereka. Sekali lagi ini adalah peringatan bagi kita kaum muslimin. Kalau engkau hai kaum muslimin jauh dari Al-Quran, tidak mau baca Al-Quran, tidak mau mendalami Al-Quran, apalagi mengamalkannya, apalagi mendakwahkannya, maka engkau hai orang-orang yang beriman boleh jadi akan sama nasibnya seperti utul kitab, ahlul kitab, orang-orang yang telah diberikan Alkitab, Nasrani dan Yahudi. Ya ini apa? Fasik. Fasik itu apa? Fasik itu durhaka. Fasik secara bahasa artinya menyimpang. Maka engkau yang tidak
kehidupanmu tidak disentuh oleh Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, tidak memahami Al-Quran, maka boleh jadi engkau akan menyimpang dari kebenaran. Ketika menyimpang, itulah sifat namanya orang yang namanya fasik. Penyimpangan yang paling tinggi, maka itulah orang-orang kafir. Orang mukmin bisa fasik, orang Islam bisa fasik. Yani ketika dia melanggar, ketika dia durhaka, ketika dia maksiat, pada saat itu dia termasuk orang yang fasik. Maka dari atas tadi penjelasan-penjelasan tadi, lalu Allah datang kepada ayat 17 menggambarkan perumpamaan kepada kita lagi kembali nih. Apa nih? I'lamu, ketahuilah hai orang yang beriman, anallaha yuhyil arda ba'da mautiha, bahwasanya Allah menghidupkan bumi, menghidupkan tanah, menyuburkan tanah ba'da mautiha, setelah kekeringannya, setelah kegersangannya. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Ditumbuhkan, dihidupkan bumi yang gersang tadi dengan disiram air. Tanah itu gambaran dari hati kita, air itu gambaran dari Al-Quran. Apa artinya? Kalau tanah lama tidak disentuh oleh Al-Quran, oleh air, maka tanah menjadi gersang, kering, kerontang. Begitulah hati yang lama tidak disentuh oleh Al-Quran, enggan membaca Al-Quran, nggak mau mendalami Al-Quran, maka hati itu menjadi keras, menjadi kering, membatu, bagaikan tanah yang lama tidak tersentuh oleh air. Qad bayyana lakumul ayat la'allakum taqilun. Kata Allah, sudah kami jelaskan kepada kalian, hai orang-orang yang beriman, ayat-ayat ini, tanda-tanda ini, peristiwa-peristiwa masa lalu, la'allakum taqilun, agar kalian berpikir, agar kalian mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari ini semua. Subhanallah, inilah peringatan bagi kita semuanya, Bapak Ibu memuliakan. Ini pelajaran bagi kita. Allah melalui ayat ini menyadarkan kepada kita untuk terus lebih giat lagi, untuk terus lebih gigih lagi, untuk terus lebih banyak lagi waktu untuk membaca, memahami, terus kemudian kalau semampu kita mengamalkan, bahkan kalau lebih mampu lagi mendakwahkannya. Itulah pesan-pesan ayat 16 dan 17 pada surah Al-Hadid yang hari ini kita sampai padanya. Sementara itu, sebelum kita lanjutkan pada uraian, barangkali di antara para bunda yang kami muliakan, Bapak Ibu yang kami muliakan, ada yang ingin bertanya terhadap apa yang sudah kami sampaikan tadi, barangkali bisa menambah untuk kita bersama, pemahaman, wawasan, dan seterusnya, kami silahkan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ada? Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan terlebih dahulu. Baik. Kita masuki sekarang uraian kata-katanya dalam Al-Quran. Tadi Bunda Riri dapat 62, Bunda Dwi 62, terus Bunda Tin 60, itu ya. Kemudian Bunda Bunga tadi ada 58. Nah, kalau saya berapa yang coba sudah saya tuliskan, tapi boleh jadi nanti kurang ya. Nanti kita cek kalau kurang. Yang saya coba catatkan, ibu-ibu yang kami muliakan, ternyata jumlahnya 64 tuh. 64. Berarti Hebat tadi Pak Ustadz, kita salah. belum tentu nanti dulu. Alam dijadikan 2, Pak Ustadz, saya 1. Alam. Gitu. Tuh, coba kita cek. Kalau nanti ada yang kurang, kita tambahkan. Kalau yang lebih, kita kurang. Kurang ya. A. Apa artinya A di sini? Apakah? Tapi udah 62 itu luar biasa. Udah di atas 50 udah luar biasa. Berarti udah detail banget gitu ya. Masya Allah gitu ya.
Nah, ini bahan latihan, nanti kapan-kapan ada karya sendiri, semua surat nanti diurai. Gitu ya. Insya Allah. Apakah? Apakah? Lam? Apa artinya lam? Lam itu bisa tidak, bisa belum. Ya. Yakni Waktu apa? datang waktu. Datang waktu. Kalau anun itu waktu. An waktu. Nah, ya. Kalau yakni datang masanya, datang waktunya. Itu ya. Hin sama. Hin waktu. Li bagi Lagi. alladzina orang-orang yang Yang. harus ada yangnya ya. Ya. Orang yang Amanu Beriman. beriman. Oke. Terus wawunya diurai. Mereka. Oh iya, iya. Mereka. An itu Untuk. untuk Untuk. boleh atau agar. Agar. Boleh. Taksya khusyuk. Tunduk. Boleh khusyuk, tunduk. Apa lagi? Secara khusyuk boleh, Pak. Apa, Bu? Secara khusyuk boleh. Oh, secara khusyuk. Nah, kalau ini lebih tepat sebenarnya kata kerja. Karena taksya itu fi'il mudhari. Betul. Kalau khasyi'ina, itu mungkin tepat Bunda Sri. Kalau khasyi'in dalam keadaan khusyuk, secara atau sambil tunduk. Nah, itu kalau dia pakai sifat, gitu ya, kata sifat. Kulub, Hati. Kulub hati. hati. Hati benar. Hum mereka. Mereka. Li Untuk. zikri. Mengingat. 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 Benar, mengingat. Atau pakai kalimat lain berzikir boleh. Ya. Allah. Allah. Allah wa dan ma. Apa yang Nazala. Turun Min. dari. Dari, tapi di sini lebih tepat yakni. Ya. Yakni al-haq, kebenaran. Benaran. Kebenaran dimaksud adalah Al-Quran. Al-Quran. Kebenaran. Ya, karena tadi tuh kisahnya yang tadi sebab nuzulnya. Wala yakunu dan janganlah yakunu mereka menjadi mereka menjadi ini merekanya punya mereka juga yakunu seperti alladzina orang-orang yang ada yangnya ya. Utu diberi wawunya mereka kitab itu di sini maksudnya adalah Taurat dan Injil. Injil. Dari qabl sebelumnya belum. Pak. Coba ibu-ibu cek min qabli atau min qablu. Di Al-Qur'annya. Min qablu. Karena min qablu maka tulisan sebelumnya. Kalau min qabli sebelum aja. Gitu Bun ya. Coba sedikit nih ya sebelum kita lanjutkan. Min itu huruf apa? Jar. Terus ya. Apa fungsinya huruf jar itu? Menjarkan huruf sesudahnya. Benar, fungsi huruf jar menjarkan ya. Memajurkan boleh, menjarkan memajurkan. Ciri yang umum jar itu apa?
Kasroh. Kasroh. Sekarang harusnya bunyinya karena ada min qabli, betul nggak? Iya. Qabli. Tapi ternyata bunyi Al-Qur'annya apa? Min qablu. Nah, berarti Al-Qur'annya salah gitu. Enggak. Enggak salah. Nanti kalau ada belajar kaidah bahasa Arab, ini Al-Qur'an payah salah nih. Kaidah yang saya pelajari harusnya dari min itu kasroh. Itu benar tapi ilmunya belum nyampe berarti itu. Ya, kan gitu tuh. Bahwa setelah isim setelah huruf jar itu majrur benar. Cuma ada pengecualian. Kecualinya apa? Kata qobla, ba'da. Kalau harusnya qobla sama ba'da itu lazimnya mestinya selalu ada keterangan di belakangnya. Ya, qoblal hijroh misalkan, qoblal maut, ya enggak? Coba ibu-ibu kalau doa selamat, warahmatan indal wa maghfiratan indal maut, kan gitu ya? Wah, jadi kayak itu sebelumnya dulu wataubatan qoblal maut. Jadi ada kata setelahnya. Qobla itu nggak bisa berdiri sendiri. Ba'da itu nggak bisa sendiri. Qobla kan sebelum, artinya sebelum apa kan gitu ya. Qoblal maut, ba'dal maut. Nah, aturannya begini kaidahnya. Kalau kata yang setelah yang mestinya ada itu dibuang, dihilangkan, disembunyikan, maka qobla yang tadinya ada min harusnya min qobli, maka didomahkan menjadi min qoblu. Sebagai pertanda bahwa setelah qoblu itu harusnya ada kata-kata, tapi kata-katanya dihilangkan. Gitu. Maka bunyinya min qoblu. Terjemahannya dari sebelumnya. Kalau min qobli sebelum apa? Gitu. Gitu ya. Baik, itu sedikit pencerahan tentang kaidah bahasa Arabnya. Selanjutnya fa. Lalu tola. Panjang. Tola. Oh, jadi bahasa Inggris tol itu dari sini kali ya, Pak? Oh, pas banget panjang. tuh. Ya, jalan tol, jalan panjang. Tapi ada orang bilang itu dalam Al-Quran sirotol. Ya, sah-sah saja mungkin begitu, jalan tol panjang. Alaihim ala atas. Atas. Him mereka. Mereka. Al-amad. Masa. Waktu. Masa amad itu waktu yang panjang. Masa yang panjang. Masa yang panjang itu namanya amad. Masa yang panjang. Waktu. Masa yang panjang, masa aja deh. Masa. Waktu. Ya, masa yang panjang. Amat. Jadi orang nyebut begini, dia pergi lama amat, itu udah panjang-panjang tuh ya. Panjang amat sendiri artinya masa yang panjang. Ditambah waktu panjang amat, lama amat, itu udah lamanya aja udah lama, pakai amat lagi. Tapi di sini pakai dal, bukan pakai tak. Amat. Wah, dibahas pakai gitu ya. Harusnya yang panjang masanya itu pakai kolkolah amad gitu ya. Baik. Fakosat, maka. Nah, Bunda, pada Bu yang kemuliakan, Bapak yang kemuliakan, kosat itu kalau diurai jadi kosa dulu begitu tuh, kosa gitu tuh. Kosa. Oh, kosa. Itu artinya keras. Kosat. Ya, keras. Tanya ini gak ada artinya ya, penanda aja, huruf penanda. Kulub. Hati. Hum. Mereka. Wadan. Katsir, banyak. Banyakan. Hum, banyakan. Ya, banyak. Dari. Hum, mereka. Fasik. Fasik itu menyimpang. Atau durhaka. I'lamu, ketahuilah kalian anallaha,
bahwasanya Bahasanya Allah yuhyi hidup menghidupkan menghidupkan al-ardha bumi bumi atau tanah ba'da setelah tuh tadi seperti tadi Bun, Iya. setelah ba'da mauti itu ada keterangannya kan, ba'da mauti. Gitu tuh. Setelah kematian matinya atau mati. Di sini kematian atau gersang. gersang. Jadi kalau tanah mati berarti gersang. kering. Kalau manusia mati, kalau tanah gersang. Hanya Iya. Ini maksudnya bumi ya Ustaz. Iya, berbumi benar karena bumi itu muannas. Iya. Qad sungguh Sungguh bayana telah jelaskan menjelaskan nah kami Kami telah bagi bagi kalian kalian ayat ayat tanda-tanda ayat-ayat tanda-tanda betul atau tanda-tanda agar kamu la'alla agar agar kamu agar kamu agar takilun kamu berpikirkan ya berpikir kalian punya kalian. alhamdulillah 60. Oh, Ustadz salah ngitung kali. salah itu saya jangan-jangan nih nomornya salah 63 kali Pak Ustadz punya. 3 coba bisa jadi sih Bun coba ya 1 2 3 4 5 6 Oh ya 112 enggak itu cuma salah itu 1 2 112 11 12 12 13 12 16 Iya, betul. kok 117 nih 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 aduh ya tapi seperti itu nanti kira-kira lah gitu ya bisa jadi angkanya yang salah oke alhamdulillah kita lanjutkan kita supaya cepat kita isim fiil huruf ya isim fiil huruf huruf isim fiil huruf A-nya apa A huruf ya huruf berarti huruf kita mana lagi yang huruf lam li li terus an nomor 8 mana lagi 12 dan 15 18 min 20 21 betul terus 24 24 ya terus 29 29 terus 31 terus 33 36 36 40 36 40 Bun 41 kali enggak 39 oh berarti taknya hilang tadi Bunda tuh ada yang enggak ini betul tadi taknya iya jadinya kosatnya jadi 1 ya iya huruf terus 43 terus 48 terus 55 terus 58 58 terus 61 betul 61 64 bukan isim sekarang isim dari bawah isim dari bawah isim isim dari bawah isim
Pak. Kum, isimnya, kumnya. Iya. Banyak tuh Isim. isimnya. Ayat sama kum nih. Ayat sama kum, isim. Hmm. Ini nak, Terus isim. nah, Terus naiknya lagi. ha, Ini dari Aldo. Iya. Betul nya, nggak? nya, 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 ya, Nya nya. itu ya, Hmm. nya. Ya. Terus Allah. Allah. Terus wawu Aku nih. sampai home. Lamu fiil, Bun. Yang mana saya, Pak? Oh, iya. Iya, iya. Ya benar, fiil amar. Bener. Ini kasir, iya. Iya. Ini kulub. Sama ini nih isim. Oke. Amaduhum. Amad sampai hum. Ahmad sampai home. Hum aja betul. Terus Kobel. Qabel sahih. Kitab. Terus Kitab. kitab wawu Sampai atas wawu. lagi. Mereka. Terus aladina. Ladina. Iya. Aladina. Oh, alif. Wawu alif. Al-haq. Al-haq. Terus ma. Allah. Zikri. Allah, zikr, betul. Ahum. Kulub, Hati. hati, benar. Terus Wawu alif. alif. Terus Aladina. alladzina, benar. Selesai. Udah selesai, Masya Allah. Iya. Sisanya yang kosong berarti Fiil. fiil. Alhamdulillah. Kalau kayak gini sih cepet ya, enak ya. Balik-balik. Iya, jadi kalau ini caranya gini Bun, yang dicari biasanya umumnya dalam ayat itu yang paling banyak pasti isim. Iya. Maka yang Iya. dicari huruf sama fiil, sisanya isim tuh gitu aja udah. Cari huruf yang dikit, fiil dikit, sisanya berarti isim. Tuh. Tapi di ayat ini rasa-rasanya kok banyak semuanya ya. Iya, hampir rata. Iya rata jadinya ini. Oh ini huruf tadi kurang nih, ini huruf nih Bun. Huruf. Tanya huruf nih. Ini fiil. Ini fiil. Ini fiil. Ini fiil. Udah. Sekarang Benar. 4. benar. Alhamdulillah. Benar. Alhamdulillah. Benar. Oke. Uraiannya dari isim. Iya. A-nya dulu apa nih huruf apa nih? Kosong. Istifham. 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 Iya. Nah, betul. Istifham. Lam Nafi. nafi, benar. Yakni fiil Mudhari. Mudarik. ya. Fiil mudarik ya. Di huruf jar. Jar. Alladzina isim Mausul. Mausul. Amanu fiil Madi. Fiil madi. Ya. Terus wawunya apa nih wawunya nih kemarin nih? Mereka. Domir. Goibun. Mereka domir. Goibun. Mukaba. Apa itu? Kotob. Domir. Goibun. Amanu mereka kan ya? Berarti Iya. ghaibun. Domir mutasil. Mutasil. Tasil ghaibun. Goibun. Ya. An huruf. An huruf apa nih? Nasab. An huruf. Nasab. Nasab ya. Huruf nasab. Taksha fiil Fiil mudarik. mudhari'. Iya, fiil mudarik itu. Qulub jama taksir. Ulub
jamak taksir. Betul. Hum Isim domir mutasil ghaibun. Ghaib. Lam huruf jar. Lam Lam huruf huruf jar. jar. Huruf jar, ya. Ini huruf jar. Zikri Zikri, Isim. zikri, isim, Mufrad. isim masdar. Isim masdar. masdar. Iya, isim Masdar. 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 Mas. Mas, ya. Masdar aja Allah. jangan ditambahin. Mas. Mas Daryanto bukan itu. Allah lapan Lapat zajalah. jalan. Nah, itu Jalam. huruf ataf. Atau Maknya Mausul. isim mausul. mausul. Usul. Nazala. Nazala Fi'il madhi. maldi Madi. min jar. Huruf jar. 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 Al-haq Ya, huruf jar. sifat. Isim. Sifat. Isim sifat. Sifat. Ya, itu sifat. Dorof. Sifat. Waw dan huruf ataf. Wawu dan Huruf ataf. ataf. Ya. Ataf. Terus la Naf. La nahi. nahi. La nahi. Yakunu fi'il mudhari'. Mudhari. Ini wawu isim Isim. domir mutasil ghaibun. Ghaibun. Ka hurufnya apa ka? Huruf Itu huruf Jar. huruf jar. Jar. Alladzina isim Usim mausul. sul. Terus utu Diberi fi'il. fi'il madhi majhul. 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 Betul. Tuh, ada apa majhul itu, Ibu-ibu? Pasif. Aktif. Pasif. Nah, pasif. Iya, pasif. Iya, pasif. Betul. Mereka Domir mu'ghaibun. domir muttasil ghaibun. Alkitab Kitab. Kitab isim mufrad. Isim mufrad. Mufrad min Huruf jar. jar. Qabli zorof. Majrur. Zaman. Isim zorof. Zorof zaman. Ya, zorof zaman. Zaman. Huruf Fa huruf ataf. Tola fil Madi. madi. Ala jar. rum Mereka. tasir ghaibun. Ghaibun. Al-amad masdar. Isim yang panjang. Amad yang berubah Masdar. Masdar. Fa huruf Oh, bukan jawab. jawab Syarat. Karena makaya. maka ya jawab. Kosa Kosa. Fi'il madi. fil madhi. Tanya huruf taknis. Huruf taknis. Kulub Hati. Hati. Tim. jamak Jamak. taksir. Tir. Hum Domir. Domir mutasil ghaibun. Wa Huruf ataf. ataf. Kathir sifat. Min jar. 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 Hum Domir. domir Tasil tasil ghaibun. ghaibun. Wasitun sifat. Sifat. Ilamu fi'il amar. Iya, perintah. Nah, ini baru nih. Domir muttasil mukhatabun. An An huruf nasab. nasab taukid.
Taukid. Taukid, nasab, dan taukid. Allah, lafad. Jalalah. Jalalah. Yuhyi, fi'il. Mudhari. 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 Al-arda, mu'an. Imu anas. Nas. Ba'da, zaraf. Zaraf Zaraf zaman. Man. Maut. Tolak. Mas. Mau. Zaman. Masdar. Masdar. Ha. Masdar. Domir muttasil. Mutasil. Ghaibah. Ghaibah juga. Ghaibah. Yang ketiga. Qad. Taukid. Taukid. Bayana. Fi'il. Mati. Maldi. Ini. Kami. Domir apa ya kami? Mutasil. Domir. Tasil mutakallimu. Zaman. Jama benar. Mutakallimun jama. Mutakallim. Li huruf jar. Dan Kum. dan Domir muttasil mukhatabun. Al-ayat jama muannas Salim. salim. La'la. La'la gimana, Bun? Huruf Nasab, apa ya. namanya? Nasab. Boleh nasab tapi huruf apa namanya? Huruf zaraf. Nasab taraji. Taro. Nasab taroji. Taraji itu artinya harapan, pengharapan. Taroji. Maka artinya apa tuh? Agar Ntar putus. semoga itu, karena dia harapan. Taruj itu harapan. Kum Domir. itu tuh domir mutasil mukhatabun. Taqilun fi'il Mudhari. mudhari'. Wawunya Wow. Ya. fi'il mutasil Hasil mukabul. mukhatabun sama. Oke, alhamdulillah. Ada yang tanya, ibu-ibu nih dari sisi ini? Barangkali ada yang tanyakan dari uraian kata-katanya. Paham sih semua, insya Allah lah. Ya, mantap. Jadi kalau nggak ada yang nanya, paham lah semua, insya Allah. Tadi rumah Baik. sakit tadi yang Nah, ini hadisnya nih. Ayo benar ini bacakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahu tabaraka wa ta'ala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin illa sama'id dunya hina yabgha thuluthu laili la hiru yaqul man yad'uni fastajiba lahu man yas'aluni fa'u atiyah man yastaghfiruni man yastaghfiruni Fa'aghfiru. faghfirullah Fa'aghfiru. gimana Pak Ustadz? Fa'aghfiru. Fa'aghfirullah. lahu. Maknanya, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tuhan kita Tabaraka wa Ta'ala turun pada setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku akan aku berikan. Siapa yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Ibu-ibu, apa maksudnya Allah akan turun ke langit dunia? Maka yang turun itu menurut penafsiran itu adalah malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat Allah pencatat yang khusus
melihat, mencari, mengamati siapakah di antara orang-orang yang bangun yang akhir di malam akhir terakhir malam itu dia bangun. Lalu Allah SWT kemudian menyeru, man yad'uni fastujiba lahu. Siapa yang bermohon kepadaku maka dijabah doanya. Man yas'uluni fa'tiyahu. Siapa yang bermohon dibagi, dikasih. Man yastaghfiruni faghfirlahu. Siapa yang minta ampun, aku ampuni. Nah, itu di sini berarti salat apa namanya nih kalau malam itu? Salat malam, salat tahajud. Salat tahajud. Atau lebih umum lagi namanya qiyamul lail. Itu. Jadi janji Allah melalui hadis qudsi ini, siapa yang bangun di malam hari maka dia bermohon kepadaku, maka doanya dikabul. Siapa yang meminta dikasih. Siapa yang mohon ampun diampuni. Jelas ini hadisnya. Hadis qudsi. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya ini doa. Nih para yang muliakan, ibu-ibu, bapak yang muliakan. Ini doa minta kebaikan. Doa minta kebaikan. Doanya gini. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka bermohon kepadamu. Minal khairi kebaikan. Kulli semuanya. Kebaikan semuanya. Ajilihi. Yang ajil itu aslinya yang cepat. Aslinya ajil itu yang cepat aslinya. Tapi maksudnya adalah dunia. Wa ajilihi dan yang jauh. Maksudnya adalah akhirat. Maksudnya adalah akhirat. Ma'alim tu, bukan ini. Ma'alim tu. Apa-apa yang aku ketahui, wa ma lam a'lam, dan apa-apa yang aku tidak ketahui. Ya Allah, aku bermohon kepadamu segala kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Apa-apa yang aku ketahui kebaikan itu dan apa-apa yang tidak aku ketahui kebaikan itu. Wa a'udzubika minasyarr. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan. Kullihi semuanya. Ajilihi baik keburukan dunia wa ajilihi maupun akhirat. Ma'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Apa-apa keburukan yang aku ketahui maupun keburukan-keburukan yang aku tidak ketahui. Itu doanya udah lengkap, ibu-ibu. Jadi doanya pendek tapi mencakup banyak hal. Dua permohonannya, minta kebaikan, dijauhkan dari keburukan. Tapi kebaikannya semuanya kebaikan dunia dan akhirat. Keburukannya keburukan apa saja dunia dan akhirat. Semuanya itu berarti diminta. Jadi ini boleh ibu-ibu yang kami muliakan, bapak ibu yang kami muliakan, dijadikan sebagai doa kita nih. Nah ini doa Nabi SAW. Gitu tuh. Baik. Nah, karena sudah tercatat di buku kita, mudah-mudahan ini bisa diamalkan doa ini ya. Allahumma inna nas'aluka minal khair kullihi ajili wa ajili ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa a'udzubika min syarr kullihi ajili wa ajili ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Nah, gitu tuh. Baik. Silakan ini diamalkan, doanya bagus. Doa yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa minta kebaikan, doa minta dijauhkan segala keburukan. Alhamdulillah. Terakhir, bahasan kita malam hari ini adalah tentang ikhtisar surah. Kita masuki surah yang ke-43. Itu ikhtisar surah Az-Zukhruf. Surah ke-43. Ya, ini surat Az-Zukhruf. Nama suratnya Az-Zukhruf. Az-Zukhruf artinya perhiasan. Perhiasan. Disebut Az-Zukhruf ini nanti karena ada nanti namanya di dalam Al-Quran itu nama kata-kata itu, apa namanya bunyi itu tuh. Surat ini adalah surat ke-43 dalam Al-Quran dan tergolong kepada Makkiyah, berarti turun di Mekah. Terdiri dari 89 ayat.
Meskipun tadi gitu ya, itu az-zukhruf tadi artinya ya, untuk perhiasan. Nama surat ini disebut sesuai kalimat yang tertentu pada ayat ke-35 bunyinya wa zukhrufa wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas. Semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan hidup dunia, sedangkan kenikmatan hidup akhirat di sisi Tuhanmu, khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Tuh. Jadi, memang perhiasan Allah sediakan. Tapi kalau perhiasannya Allah sediakan ini ternyata melenakan Allah, melupakan Allah, maka perhiasan itu menyesatkannya dan menjadikan orang tadi nanti diazab oleh Allah SWT. Identitas surat. Surah ini disebut Az-Zukhruf karena surat ini pada ayat 33 hingga 35 menyebut tentang Zukhruf. Khususnya 35 tadi. Ternyata kata Zukhruf itu di Al-Quran disebut 4 kali, Bapak Ibu. Kata-kata Zukhruf, perhiasan itu 4 kali. Pertama di surat ini tadi surat Az-Zukhruf. Yang kedua ada di surat Al-An'am ayat 112. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. Tuh. Al-An'am ayat 11. Disebut lagi surat Yunus ayat 24. Innama mathalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha. Zukhruf. Ya, Zukhruf. Surat Yunus ayat 24. Artinya kesenangan-kesenangan, keindahan-keindahan. Terakhir di surat Al-Isra ayat 93. Aw yakuna laka baitum min zukhruf. Tuh, di sini artinya zukhruf di sini emas. Ya. Atau rumah yang terbangun dari emas. Dari emas. Iya, itu harapan orang kafir minta Nabi itu kalau ya jadi Nabi itu yang kaya. Masa Nabi kerek sih kan gitu. Apa di antaranya kaya itu? Rumahnya dari emas, itu menjulang tinggi, gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang isi surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf dimulai dengan menerangkan bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi yang diambil dari Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz berarti tempat catatan. Kemudian menerangkan sikap orang-orang musyrik terhadap para nabi dan menyebutkan sebagian hikmah Allah yang dilimpahkan kepada manusia. Lalu dikemukakan juga tentang sifat orang-orang musyrik yang suka mengada-adakan kebatilan dan kerusakan kepercayaan mereka dan sifat-sifat mereka yang sombong. Walaupun mereka telah diperingatkan dengan nasib umat-umat yang dahulu yang mendurhakai Allah. Akhirnya pada akhir ayat ini apa? Mengingatkan mana tadi ya? Akhirnya mengingatkan tindakan-tindakan orang musyrik yang lebih mementingkan perhiasan dan keduniawian. Maka surat ini tutup dengan peringatan Allah agar Nabi Muhammad SAW berpaling dari orang musyrik. Nanti mereka merasakan mengetahui kebenaran perintah Allah atau peringatan Allah Subhanahu wa taala ini. Tuh gitu. Surat Az-Zukhruf dalam angka. Nih. Jumlah katanya ada 838. Jumlah hurufnya 3609 huruf gitu. Hubungannya dengan surah Ad-Dukhan dan setelahnya, kedua surat ini sama-sama dimulai dengan menyebutkan sifat-sifat Al-Quran. Pada akhir surat Az-Zukhruf disebutkan ancaman kepada orang yang kafir, dan pada permulaan surat Ad-Dukhan terdapat pula peringatan dan ancaman itu. Gitu ya. Terus pada surat ini terdapat kesatuan
sikap antara Nabi Muhammad SAW dan Nabi Musa alaihissalam, yaitu pada surat Az-Zukhruf Nabi Muhammad SAW mengadu kepada Tuhan bahwa kaumnya adalah orang-orang yang tidak mau beriman, sedangkan pada surat Ad-Dukhan Nabi Musa mengadu kepada Tuhannya bahwa kaumnya adalah orang yang durhaka. Sekarang sebab nuzul ada pada ayat 19 gitu. Ayat 19 diriwayatkan oleh Ibnu Munzir dan yang bersumber dari Qatadah bahwa beberapa orang munafikin berkata sesungguhnya Allah mempunyai besan bangsa jin dan beranak cucu malaikat. Maka turunlah ayat ini yang menolak, yang membantah keyakinan orang-orang musyrik bahwa malaikat itu adalah anak-anaknya Allah. Tuh, cucunya malaikat, ya, besannya, besan Allah punya besan katanya. Bangsa jin gitu. Ya. Sabab nuzul ayat 31 32. Ya. Yaitu apa sabab nuzulnya? Nah, di sini nih diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Qatadah bahwa Al-Walid bin Al-Mughirah berkata, sekiranya apa yang dikatakan oleh Muhammad itu benar, bahwa Al-Quran itu adalah dari Allah, pasti Al-Quran ini diturunkan kepadaku atau kepada Mas'ud Al-Thaqafi. Maka turunlah ayat Az-Zukhruf 31-32 yang menegaskan bahwa Allah yang berhak mengutus nabinya sesuai dengan kekuasaannya. Nah, sebab nuzul yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini yaitu surat surat Az-Zukhruf ayat 36. Diriwayatkan oleh Ibnu Hatim, ya. Jadi yang menyatakan bahwa berdialog antara Abu Bakar itu dan dengan Talhah. Apa nih? Jadi Abu Bakar sedang dikelilingi banyak orang. Berkatalah Abu Bakar kepada ajaran yang manakah akan engkau ajak aku ini? Abu Bakar bertanya kepada saudaranya masih musyrik. Yang menjawab, aku mengajak untuk menyembah Lata dan Uzza. Abu Bakar berkata, siapa Lata dan Uzza itu? Ia menjawab, Talha menjawab, Lata adalah Tuhan kami dan Uzza adalah putri Allah. Tuh, dugaan orang kafir begitu. Uzza itu anak Allah yang perempuan. Abu Bakar berkata, siapakah ibunya? Talha terdiam, tidak dapat menjawab. Ia menyuruh teman-temannya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kalau katanya, kalau Lata itu adalah anak perempuannya Allah, maka buktikan bahwa mana ibunya. Oh, enak saja kamu mengatakan Talha itu adalah anaknya. Coba ibunya mana? Kandungan ayat. Secara garis besar surat ini mengandung tema besar, yaitu menjelaskan bahwa Al-Quran berasal dari Lauh Mahfuz, menegaskan itu bahwa Isa adalah hamba Allah, bukan anak Allah, menegaskan bahwa Tuhan tidak memiliki anak, menjelaskan perintah Tuhan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Keempat, menjelaskan perintah Tuhan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengapa supaya menjauhi orang-orang yang tidak beriman. Lalu, nah keutamaan nih, ibu-ibu, bapak-bapak, ini kalau utamaan ada yang diambil dari hadis, tapi ada juga yang pengalaman para ulama. Jadi boleh mengamalkannya atau juga tidak mengamalkannya. Adapun fadilah atau khasiat dari surat Az-Zukhruf adalah sebagai berikut. Pertama, termasuk Al-Mathani untuk Rasulullah SAW sebagai pengganti Injil, yaitu surat yang pendek-pendek. Ya. Kedua, orang yang membacanya secara istiqamah akan dilindungi dari himpitan kubur. Tuh. Kalau yang membaca surah ini dilindungi dari himpitan kubur. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang senantiasa membaca surat secara istiqamah, surat Hamim Az-Zukhruf, maka Allah akan menjaganya di alam kubur dari gigitan binatang-binatang tanah, himpitan kubur, hingga ia berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka surat ini datang kepadanya dan membawanya masuk ke dalam surga atas perintah Allah Tabarakallah Ta'ala. Itu dia tuh Bapak Ibu. Jadi membaca ini berharap kepada Allah sebagaimana janji Rasulullah, orang-orang yang membaca surat Az-Zukhruf itu akan diselamatkan dari siksa kubur, dari
cengkraman binatang-binatang. Jadi kalau kita hatam baca Quran, maka akan ketemu surat Zukhruf terus terbaca terus. Jadi tidak harus selalu baca itu, tapi kalau kita menghatamkan Quran dengan sendirinya kita akan sampai mengulang kepada surat-surat itu. Ketiga, doa memohon perlindungan untuk orang yang sedang hamil dan memudahkan proses kelahiran tuh Bun. Ini menurut para ulama nih. Mohon kepada Allah melalui surat Az-Zukhruf agar kiranya Allah mudahkan kelahiran. Kiranya Allah mengabulkan tuh. Ini kan namanya ikhtiar pengalaman ulama. Di dalam kitab Al-Misbah disebutkan bahwa barang siapa meminum air yang dibacakan surat Az-Zukhruf kepada seorang istri yang durhaka, maka ia akan menjadi patuh. Bisa sebaliknya tuh Bu, sebaliknya. Bisa sebaliknya. Airnya bermanfaat menjaga janin yang berada dalam perut dan memudahkan keluar kehamilannya aman dari segala keburukan. Nah, ini ulama yang mengatakan ini ya. Jika tulisan surat ini diletakkan di bawah kepada orang yang tidur, maka ia dapat memimpi kecuali yang baik. Ini wallahu a'lam. Betul atau enggak ya. Keempat, doa agar memperoleh kesabaran ketika tertimpa musibah. Adapun caranya itu dengan membaca surat Az-Zukhruf ayat 68 sampai 73 secara istiqamah. Ya ibadillah khawfun alaikum wa la antum tahzanun alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin sampai 73. Ini penting catatan dari saya. Sebagian khasiat-khasiat di atas ada yang bersumber dari riwayat, maksudnya riwayat hadis, dan ada pula yang bukan bersumber dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi hasil pengalaman spiritual ulama tertentu yang ingin berbagi pengalaman tersebut kepada yang lain. Demikian kajian kita, rangkaian bahasan pada Quranic Journey yang ke 9 ini. Kalau ada hal yang tanyakan sekiranya nanti bisa, monggo Ibu sampaikan. Sekiranya tidak nanti kita tunda. Ibu-ibu yang ingin bertanya. Alhamdulillah, rasanya cukup. Ini kebetulan sebagian kayaknya ada di antara Bapak Ibu yang tidak hadir karena lagi izin. ada acara izin. Pak Haji Janal izin, Pak Farid. Gitu. Iya, ada sebagian Bapak Ibu yang izin tidak bergabung sama kita lagi liburan panjang. Iya. Ya. Mohon izin Ustadz, kita mengingatkan kembali insya Allah pada hari Kamis ya. Ba'da Isya kita ada pertemuan lagi Quranic Journey yang ke-10. Jangan lupa ibu-ibu ya hadir ya. Kamis malam Jumat besok ya? Tanggal 5 Oktober. 5 Oktober. Ini tanggal berapa, Bun? Tanggal 2. Tanggal 2. Oh iya, berarti 3 hari lagi ya. Iya. Insyaallah. Baik. Baik, kita tutup jika tidak ada yang bertanya silakan diakhiri dengan doa Ustaz. Baik, makasih Bunda Ana. Bapak Ibu muliakan. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini menit demi menit, detik demi detiknya, semoga itu menjadi catatan amal kebaikan kita di sisi Allah SWT. Apa-apa yang baik semoga Allah langgengkan, Allah eratkan dalam hati kita. Semoga menjadi catatan kebaikan di sisi Allah sebagai orang-orang yang terus-menerus mengkaji, mendalami, dan mengamalkan Al-Quran yang kelak menjadi syafaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, min kulli dhanbin azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana bil abrar. Allahumma arhamna bil Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka rahman ya rahim. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sempurnakan kaji kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustadz, makasih Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa hari Kamis ya. Salam sehat, selamat istirahat. Izin Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ibu. Sami-sami.